Penyidikan dugaan korupsi BTS 4G Kominfo terus berlanjut. Setelah 7 saksi dipanggil dan diperiksa, Kejaksaan Agung akan kembali memanggil Menkominfo Johnny G. Plate. Lalu apakah Johnny G. Plate berpotensi jadi tersangka? Kita akan membahasnya bersama dengan Tama Langkun, pegiat anti korupsi yang juga Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Perindo. Selamat sore, Mas Tama. Selamat sore, Mas David. Ya, hari ini diperiksa 7 orang. Lalu sudah ada 5 tersangka, namun kasus ini masih terus dalam proses penyidikan Kejagung. Seperti apa Anda melihat progres dari dugaan korupsi BTS 4G Kominfo ini? Ya, saya rasa cukup cepat ya, bagaimana kemudian juga menggunakan proses hukum. Karena kalau kita lihat ini kan perkara tahun kemarin, punya informasi-informasi dugaan korupsi yang kemudian muncul kan itu di tahun 2022. Yang kemudian sekarang baru 3 bulan tahun 2023 sudah ada sekitar 5 tersangka dan kemudian juga beberapa pejabat bahkan di top level seperti itu juga sudah diperiksa. Ini yang akan masuk ke yang kedua. Nah, kalau kita lihat kan sebetulnya aspek-aspek yang kemudian akan didalami oleh pihak kejaksaan selain tindak pidana korupsi juga akan melibatkan terkait dengan pencucian uang. Nah, Oke, Mas Tama, mohon maaf. Ya, suara mic-nya agak sedikit ketutup, kami kurang jelas dengarnya, mungkin boleh. Halo? Ya. Sekarang terdengar? Coba boleh sekali lagi, Mas Tama? Tes. Ya, kalau dengan seperti ini oke, sudah. Oke. Sudah jelas, ya, baik. Oke, silakan lanjutkan, Mas Tama. Terima kasih. Oke, terkait dengan perkara dugaan korupsi BTS ini sebetulnya progresnya cukup cepat. Karena kalau kita ingat perkara ini muncul di tahun 2022 yang kemudian sekarang di awal tahun 2023 sudah ada 5 tersangka dan bahkan pejabat di top level seperti menteri itu sudah diperiksa dan bahkan akan masuk ke pemeriksaan yang kedua. Artinya progres penanganan perkara itu juga cukup cepat ya. Mengingat ini perkara yang kemudian berjalan di proses penegakan hukum tidak hanya soal korupsinya, tapi ternyata pihak Kejaksaan Agung pun juga masuk menelusuri terkait dengan dugaan pencucian uang. Jadi tentu saja pemeriksaannya akan membutuhkan banyak saksi dan pendalaman informasi-informasi yang berhubungan dengan jumlah tersangka. Demikian. Ya, memang Kejaksaan Agung menemukan jejak pencucian uang dalam kasus ini. Lalu dari pengalaman Anda seperti apa modus yang umumnya ditemukan? Ya, kalau modus kan sebetulnya banyak sekali, tapi kita fokus saja dengan apa yang disampaikan oleh pihak kejaksaan. Dalam pernyataan resminya kejaksaan mengatakan ada yang dititip melalui money changer. Dugaan ya, lagi-lagi kita bicara dugaan, kita belum berani untuk lebih dahulu dari pemeriksaan dari pihak kejaksaan, tapi ada yang dititip money changer, makanya kemudian ada saksi untuk memastikan betul nggak itu peristiwanya. Makanya ada saksi yang berasal dari pihak money changer, bahkan pemilik money changer. Seperti apa sih money changer itu? Maksudnya proses pencucian uangnya di situ? Ya, kalau dalam banyak kasus kan, ya, banyak sekali ya perkara-perkara yang terungkap karena kemudian money changer-nya itu diperiksa. Karena kita bicara dalam transaksi kan, uang itu kan berpindah dari rekening satu ke rekening kedua, atau dari yang cash kemudian ditukarkan dalam mata uang asing, atau sebaliknya dari mata uang asing ditukar ke mata uang Indonesia. Karena kan uang kan berpindah tadi. Kalau kemudian dia sudah bicara soal tindak korupsi yang memang masuk kategori yang besar gitu, yang kelas kakap dalam tanda kutip, tentu saja dia butuh uang-uang tersebut kan berpindah. Yang diantaranya selain lewat transaksi, mungkin juga ada uang cash yang kemudian transaksi di luar negeri, katakanlah demikian, atau pertemuan di luar negeri sehingga untuk masuk ke Indonesia harus diputar lagi. Dan banyak kali pola-pola itu terjadi. Dan itu dengan biaya tertentu begitu ya, yang dikenakan oleh kliennya gitu. Betul sekali, karena kan dia harus ditukar kan. Iya, betul. Baik. Ini nggak bisa polos, dia harus mengelabui banyak pihak. Itu yang biasa terjadi. Tapi kita nggak tahu kalau ini seperti apa dan kita belum tahu apa. Ya, baik. Kemarin Jampitsus Kuntadi sempat menyampaikan ada unsur kemahalan anggaran yang berasal dari pemufakatan jahat. Apa yang Anda pahami dari diksi-diksi ini? Nah, kalau bicara soal kemahalan anggaran, itu kan sebetulnya bahasa gampangnya markup gitu ya. Jadi harganya tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Dan kemudian ini kan perkara-perkara seperti ini banyak. Contoh misalnya perkara IKTP. IKTP yang sudah diputus pengadilan pun juga ada kata-kata kemahalan. Artinya untuk satuan harga tertentu, apakah misalnya komponen dalam proyek tersebut ya, karena ini bicara soal BTS, itu misalnya apakah bangunannya, apakah towernya dan lainnya memang
harganya itu dianggap kemahalan dan tidak sesuai dengan benchmarknya harga pasar. Jadi memang kemahalan harga ini kemudian kan harus dilihat apakah ada kesengajaan atau tidak. Sepanjang nggak ada kesengajaan, nggak ada niat jahat buat ngambil margin, kemudian menguntungkan orang lain, sebetulnya itu bukan korupsi. Tetapi ketika ada pemufakatan, oh kita naikin harganya ya. Jadi harga pasar misalnya katakanlah 1 juta, jadi 2 juta. Nah itu kemudian marginnya tersebut diambil dan ditukar-tukar keuntungannya lewat negara mana, lewat transaksi mana, ada yang dan lain-lain. Itu yang kemudian dianggap pemufakatan jahat tadi. Nah jadi memang dalam konteks pengadaan barang dan jasa, hal tersebut pasti akan dikejar. Karena kalau kita lihat pasal yang dipakai oleh jaksa ini kan pasal 2 atau pasal 3. Pasal yang berhubungan sama kerugian negara. Nah, kerugian tersebut dari mana dia dapatnya? Tentu tadi negara rugi karena kemahalan harganya. Jadi bukan harga yang sebenarnya. Nah, saya rasa itu yang akan coba dibuktikan oleh jaksa. Iya, sebab kalau kemahalan itu kan bicara juga soal bahwa akhirnya kemudian ada uang yang dikembalikan begitu. Nah ini kan yang kita nggak tahu kembalikannya akhirnya dananya masuk kemana begitu ya? Nah, dalam konteks pengembalian tentu kita harus skip dulu, kita jangan masuk ke situ dulu. Kita masuk soal kemahalan. Kalau bicara soal kemahalan, tentu saja akibat kemahalan tersebut negara rugi. Kalau negara rugi dari kemahalan tersebut, kemana nih kemahalannya? Siapa yang menikmati? Itulah kemudian dalam delik unsur itu biasa dibilang pihak yang diuntungkan. Nah, inilah kemudian konstruksi yang harus didalami oleh kejaksaan. Itu siapa-siapa yang punya peran, siapa-siapa yang punya tanggung jawab di sana. Nah, itu akan melibatkan siapa nanti ya akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau dipersangkakan demikian dengan kejaksaan. Jadi itu dulu. Nah, kemudian bagaimana kalau ada yang sudah kembalikan? Kalau dalam undang-undang tindak pidana korupsi jelas pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana. Tapi dalam prakteknya tentu itu akan jadi pertimbangan. Kalau nanti dalam persidangan hakim bilang ini meringankan. Kenapa meringankan? Karena dia mengembalikan kerugian negara. Nah, jadi kita coba split soal pengembalian kerugian tadi dengan peristiwa pidana. Karena saat ini tingkatannya masih mengungkap betul masih ada korupsi, betul nggak sih? Ya. Ada yang diuntungkan, kira-kira begitu. Ya, mencari pidananya ya. Nah, ini kalau nggak salah nanti pemeriksaan besok hari ini akan mencoba mencari informasi hubungannya dengan perencanaan pembangunan dan pemadatan periodenya. Apakah pemadatan periode berpotensi membuka celah korupsi? Iya, tadi kita harus berangkat dari logika awal. Logika awalnya adalah ada soal kemahalan. Ada permufakatan jahat di sana, ada yang mengalir ke sana dan kemari. Nah, tentu untuk bisa mendalilkan tersebut, betul nggak? Itu harga ada pemufakatan. Apa bukti ada pemufakatan? Ya tadi, ternyata ada pertemuan si A dengan si B. Ternyata pejabat yang punya kewenangan, dialah yang bertemu, dialah yang menentukan, padahal dia tahu itu kemahalan. Nah, ini yang kemudian dicari. Jadi soal periode dan soal kemahalan sebetulnya sesuatu yang tidak bisa otomatis dibilang korupsi. Tetapi ketika itu dilakukan secara sengaja, ada motif untuk menguntungkan orang lain, inilah kemudian yang akan dikejar oleh kejaksaan. Jadi pihak jaksa akan tanya, kenapa harganya bisa mahal? Siapa yang menentukan? Bagaimana benchmark? Terus kemudian tadi, kenapa kok ini 5 tahun, kok ini setahun? Apa yang jadi pertimbangan? Kalau kemudian ada kegentingan, misalnya yang memaksa, itu kan juga bisa jadi alasan pemaaf. Tapi kalau kemudian ternyata itu dilakukan atas tujuan agar ada margin, agar ada keuntungan, tentu itu ya nggak boleh. Perkara yang sama sebetulnya ada contohnya. Lagi-lagi IKTP perkara. Dalam hitungan secara matematis, penelitian ahli, tidak mungkinlah perkara itu beres dalam waktu 2 tahun. Tapi pada faktanya ternyata dibuat 2 tahun, sehingga berantakan dan kemudian tidak maksimal pengerjaan. Itu sebetulnya yang mudah untuk kita lihat dari konteks pengadaan desa. Baik, kemarin juga sempat disampaikan bahwa ada pemeriksaan mengenai manipulasi perkembangan proyek untuk jadi dengan manipulasi ini maka dana pun turun walaupun sebenarnya per termnya itu belum 100% gitu. Nah, ini apakah ini juga bisa jadi bancakan gitu? Artinya buat mencari celah untuk yang saya katakan tadi, dia akan erat kaitannya dengan siapa yang diuntungkan.
Jadi konteks manipulasi yang seperti ini itu sebetulnya sangat sering ditemukan dalam korupsi pengadaan barang dan jasa. Yang paling gampang sebetulnya ketika dia ada proyek, kemudian ada yang namanya serah terima berita acara pengerjaan. Nah pertanyaannya, yang diserahkannya ini kok bisa-bisanya? Ini udah selesai nih, itu kan nggak boleh gitu. Karena tugas dia adalah mengontrol. Kalau pekerjaannya belum beres, tentu saja negara belum bisa bayar. Tergantung dari kontraknya tadi. Kalau di kontrak mengatakan misalnya pekerjaan beres 50%. Indikatornya apa? Sudah terbangun sekian ribu, sudah ini. Nah, panitia pengadaan barang dan jasa, dia punya tugas tadi memastikan, oh ini udah beres ya, maka bisa dibayar. Tapi kalau ternyata belum selesai, tiba-tiba dibilang 100%, itulah yang dikatakan manipulasi. Nah inilah sekarang yang kemudian juga sedang dicari oleh pihak kejaksaan, apakah betul itu dilakukan secara sengaja dan siapa yang bertanggung jawab, ada nggak yang memerintahkan, dan lain-lain. Tentu saja Menteri akan ditanya juga karena ini bicara soal pertanggungjawaban dari kuasa pengguna anggaran. Nah ini dia, ini juga yang menjadi penting juga ya, karena Menteri adalah yang menerima kuasa untuk pengelolaan anggaran gitu. Tapi seperti apa bentuk pertanggungjawabannya bila ini adalah sebenarnya juga merupakan satu kebijakan untuk proyek pemerintah itu sendiri gitu. Artinya memang ini mau tidak mau harus diputuskan untuk mengambil langkah A gitu. Tapi ternyata langkah ini ada kebocoran sana sini. Nah, seperti apa bentuknya gitu pertanggungjawabannya? Nah, makanya kemudian tadi penting bagi kejaksaan untuk mendapatkan informasi yang lengkap-lengkapnya. Dalam hal pertanggungjawaban tadi kan juga ditanya nanti misalnya, Bapak tahu nggak proyek ini nilainya sekian? Apakah ini rencananya Bapak yang buat atau yang lain gitu? Dalam pandangan saya, sepanjang kebijakan itu dilaksanakan dengan benar dan tidak ada niat untuk mengambil keuntungan secara pribadi atau golongannya atau pihak lainnya, maka sebetulnya aman. Mau merugi sekalipun nggak ada masalah. Tapi ketika ada niat jahatnya tadi atau mensreanya tadi, maka dia harus bertanggung jawab. Nah, saya rasa ini yang sebagai kualitatif, artinya tentu kita menyerahkan semuanya kepada pihak kejaksaan. Bagaimana pendalaman informasinya, kita tidak bisa berandai-andai soal bagaimana hasilnya. Akan tetapi soal pertanggungjawaban ini menjadi penting bagi jaksa untuk mendapatkan informasi yang selengkap-lengkapnya mengenai perencanaan proyek. Baik, terima kasih Mas Tamalangkun, pegiat anti korupsi, yang juga Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Perindo. Salam sehat selalu, Mas. Ya, salam sehat selalu.